ingin menjalin tali silaturahim dengan teman-temannya di masa sekolah dulu, di mana banyak juga pandangan bahwa kalau reuni itu kadangkala banyak mudorot gitu. Nah, teman-teman ini kepingin juga berkumpulnya kembali alumni itu membawa manfaat begitu. Nah, salah satunya inginnya kita juga menjalankan Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim itu wal takum minkum ummatu yadkhuluna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi inginnya teman-teman semua ini adalah terkelompok begitu menyeru kebaikan. Intinya di situ Pak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Wiwit di podcast harian Surya Tribun Jatim Network. Nah, di podcast hari ini saya kehadiran sejumlah kawan-kawan dari alumni SMA Muhammadiyah 2 Surabaya tahun 92. Jadi sudah lama sekali. Mereka ini sampai sekarang melakukan kegiatan bakti sosial yang melibatkan alumni, kemudian juga nanti distribusinya juga kepada alumni. Wah, tentunya seru memang. Tapi bagaimana cara mengelola kegiatan ini? Karena tidak semua alumni ini terdata. Ada yang mereka sudah hilang atau sudah pindah dari luar kota Surabaya. Karena itu mereka ke sini ini saya undang untuk berbagi inspirasi bagaimana mengelola kegiatan bakti sosial ini dan bagaimana ini menghubungi para alumni ini. Tentunya seru. Di depan saya perkenalkan ini adalah Pak Hermawan. Ini adalah sebagai humas di kegiatan ini. Pak Hermawan ini. Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sebelahnya Pak Hermawan ini ada Mas Fikri. Mas Fikri ini sebagai koordinator lapangan, katakan seperti itu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Mas Fikri. Di samping saya ini Pak Haji Darwis. Beliau ini adalah sebagai penasehat di kegiatan Baksos atau kegiatan alumni yang lain. Apa kabar Pak Darwis? Alhamdulillah sehat Pak Darwis ya. Sehat, Semoga puasa kita di penghujung bulan Ramadan ini diberikan kelancaran semua tentunya. Amin. Nah, ini saya langsung aja. Ini bagaimana sih cara kalian ini mengelola bakti sosial yang melibatkan alumni? Dimana kita tahu ya alumni angkatan 92 itu kan sudah puluhan tahun seperti itu ya. Seperti apa? Mungkin bisa salah satu bercerita bagaimana sih kok bisa bikin baksos yang sudah kayaknya ini udah berjalan sudah beberapa kali ya ini ya. Dan di setiap bulan Ramadan juga ya. Monggo ya. Atau Pak Humas ya. Iya, jadi gini, Tribunus Harian Surya. Jadi awal komunitas kita itu kita mulai di tahun 2009 di awal kita reuni. Tapi setelah itu terjadi kevakuman, baru di 2013 kita mencoba menggali lagi. Baksos itu kita adakan 2014-an. Sebelumnya belum ada baksos ini belum atau ada kegiatan lain selain baksos gitu belum ya? Belum ada. Jadi 2014 kita mulai dengan hal yang kecil, pembagian iftar di lapangan atau ke panti-panti di jalan gitu ya. Jadi seiring berjalan waktu semakin banyak alumni yang bergabung di dalam pemberian donasi itu. Akhirnya di tahun 2019 ya Pak Haji Darwis ya. 2019 2020-an kita mencoba mengalihkan ke alumni-alumni yang memang secara notabene kita bantu mereka untuk mendapatkan donasi atau bingkisan itu. Nah. Itu gimana sih ceritanya? Mungkin inspirasi dari mana sih kok ada yang melatar belakangi kegiatan ini sehingga melakukan baksos terutama di bulan Ramadan? Jadi gini, kita arahkan biar lebih mengena untuk ke sama alumni. Jadi kita bentuk suatu bingkisan untuk alumni dari alumni ya. Dari alumni untuk alumni. Nah, dari alumni untuk alumni. Guru-guru dikasih nggak? Termasuk guru, termasuk saudara atau tetangga alumni juga dikasih. Yang membutuhkan catatan. Itu siapa pencetusnya? Kita bikin baksos gitu. Biasanya kan apalagi kayak komunitas alumni yang sudah lama ini kan susah ketemunya. Mungkin kalau sekarang sudah ada WA ya kan. Kalau dulu kan
belum bisa ketemu secara langsung. Terus kemudian kalian mengkoordinir mereka itu seperti apa itu awal-awalnya itu? Awal-awalnya kita melalui telepon gitu. Belum ada WA, melalui telepon. Kita konfirmasikan satu persatu antara alumni itu saling mendukung, akhirnya alhamdulillah berjalan dengan baik sampai detik ini. Tahun 2009 itu ya? Mulai tahun 2014 ya. 14. 2009 itu kan kita reuni pertama. Nah, di situ ketahuan semua datanya anak-anak kan. Dari baru reuni 2014 itu kan ada WA, itu baru kita kumpulkan melalui media sosial waktu itu. Dijapri satu persatu gitu ya berarti ya? Ya, kita BC lah, kita broadcast lah. Ada kesulitan nggak kira-kira waktu itu? Ya, terutama luar kota ya, Pak Haji ya. Terutama luar kota, jadi agak kesulitan juga kita untuk mengumpulkan mereka gitu loh. Tapi ya seiring berjalan waktu mereka memahami kok. Setiap agenda tahunan ini pasti ada di 1992. Waktu awal-awal Baksos itu masih kan nggak terkumpul berapa yang didapat dari donasi. Kemudian bagaimana kita tahu itu donasi itu mampu untuk memberikan sebuah donasi gitu? Ya. Insya Allah pertama itu diketuai saudara kita Iwan Mardianto. Karena kita lama nggak ketemu sama sesama alumni, antusias teman-teman tuh semakin tinggi saat itu. Semangat sekali ya. Karena lama nggak ketemu, sampai terkumpul itu kurang lebih insya Allah kurang lebih sekitar 25 jutaan. Wih, itu satu pickup sendiri itu kalau bisa gitu ya. Kalau segitu. Pertama kali itu. Terus berjalan tiap tahunnya sampai terlaksana sampai sekarang ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus dari tahun ke tahun ini ada peningkatan atau gimana, Pak Darwis? Selama ini alhamdulillah cuman stabil. Jadi karena perekonomian kan, apalagi setelah itu kan kena ada pandemik 2019, ada itu. Nah, tapi berjalannya donasi itu stabil sampai 2023 ini. Nggak lepas, insya Allah nggak lepas dari kurang lebih antara 11 sampai 12 jutaan dan sekitar itu. Ya udah sekitar segitu Sekitar ya. gitu. Kalau kan di atas 10 ya. Di atas 10, insya Allah di atas 10. Dan ini Pak Wiwit, saya tambahkan ya. Jadi teman-teman itu ingin menjalin tali silaturahim dengan teman-temannya di masa sekolah dulu, di mana banyak juga pandangan bahwa kalau reuni itu kadangkala banyak mudorot gitu. Nah, teman-teman ini kepingin juga berkumpulnya kembali alumni itu membawa manfaat begitu. Nah, salah satunya inginnya kita juga menjalankan Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim itu wal takum minkum ummatun yadkhuluna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi inginnya teman-teman semua ini adalah terkelompok begitu, menyeru kebaikan. Intinya di situ Pak Wiwit. Kebaikan. Iya, betul gitu. Dan alhamdulillah setelah sekian tahun masih tetap bisa berjalan, masih eksis dan juga bermanfaat bagi alumni yang lain begitu. Nah, mungkin itu. Terus bagaimana ya cara mengelola atau memanage Baksos ini? Kan pasti harus ada kayak panitia, ada nanti yang bagian pendistribusian. Itu seperti apa? Silakan mungkin. Ini yang terbaru aja dulu ya. Jadi yang terbaru tahun 2023 ini alhamdulillah kami dari alumni ini bisa menggalang donasi dari teman-teman alumni dan keluarganya. Jadi yang utama semangat kami itu adalah berasal dari alumni dan juga untuk alumni. Tetapi dalam perjalanannya alhamdulillah yang menjadi donatur itu tidak hanya dari alumni, akhirnya juga bisa membawa manfaat juga untuk orang lain. Dan yang kemarin ini alhamdulillah sekitar 54 donatur itu bisa mempercayakan donasinya kepada kami, dan juga kita salurkan lebih kurang 118 orang yang kita bisa saluri bingkisan-bingkisan terkait dengan donasi itu. Begitu Pak Wiwit. Itu bagaimana itu? Kita distribusi karena kan teman-teman ini ya, teman-teman alumni kan
Rumahnya bukan hanya di Jauhan. Surabaya. Itu ada kendala nggak kira-kira kalau misalkan distribusinya? Ya. Kalau menurut saya sih untuk distribusi, kita kadang-kadang juga bekerja sama dengan teman-teman yang berprofesi sebagai Gojek ya. Oh, ada yang Gojek ya. Kita kumpulkan, kita list beberapa teman yang luar kota seperti Gresik, Sidoarjo. Kita fasilitasi lah dengan pengiriman ke rumah dari teman-teman yang berhak mendapatkan bingkisan tersebut. Tapi ada beberapa yang teman-teman yang ngambil ke sekretariat di rumah, biasa ketua IKA Pak Iwan waktu ini hari ini nggak datang. Biasa di Bartaja itu kita kumpulkan di sana, kita ambil di sana. Di semacam kayak posko. Poskonya anak-anak gitu loh Pak Iwan. Nggak ada kerumitan kira-kira. Mungkin ada yang karena jaraknya atau ada yang sampai dikirim ke luar kota gitu ya, alumni 92 dari Semamda ini. Iya. Kalau selama ini paling jauh menurut saya sih Gresik saja, Gresik, Sidoarjo. Masih bisa kita terjangkau cover ya. lah Tapi kalau yang mungkin jauh daerah Sragen atau mungkin Solo atau mungkin Medion kita Pacitan. Pacitan juga kita suruh mungkin pas beliau waktu mudik ke Surabaya kita serahkan ke keluarganya. Jadi intinya donasi itu jangan bingkisan itu sampai pada yang berhak mendapatkannya gitu Pak. Kemudian bagaimana kita mengetahui teman-teman alumni itu membutuhkan untuk dikasih bingkisan. Itu gimana caranya mengetahuinya? Kan kita kan nggak setiap hari ketemu ya alumni itu ya. Ya. Atau ada data yang menyebutkan atau informasi dari kawan-kawan gitu ya. Data sama informasi dari teman-teman. Jadi pergerakan kadang-kadang sosial mereka ini kan kadang berubah juga. Ada yang dulu awalnya mungkin duda ternyata sudah nikah lagi atau yang janda sudah nikah lagi. Itu kan perlu kita pertimbangkan juga. Tapi ada juga beberapa teman yang memang secara sosial dia menurun, secara penghasilan mereka menurun. Ini berat kita mendapatkan bingkisan tersebut. Ada ya gitu memang. Ada yang kondisinya lagi terpuruk itu ada ya. Betul. Jadi Karena pandemi kan Pak. Iya kan? Iya. Pandemi itu kan memang kita tidak bisa semua sektor kena berdampak. Jadi pada prinsipnya teman-teman ini mempunyai sebuah barometer untuk yang bisa mendapatkan santunan atau bingkisan baksos. Ada kriteria. Kriteria. Jadi pada utamanya pada prinsipnya adalah fuqara dan masakin begitu. Jadi kaum fakir dan miskin itu secara prinsip. Lalu seperti yang tadi disampaikan sama Pak Hermawan bahwa dari teman-teman ini kan bisa memberikan informasi. Nah, inilah salah satu pentingnya silaturahim itu kita bisa tahu kondisi teman-teman kita semasa dulu masih sekolah dan sekarang ini sudah sekian puluh tahun. Itu seperti yang tadi disampaikan, ada yang dulu itu masih punya kemampuan secara finansial begitu, dikarenakan adanya pandemi dan juga mungkin resesi yang saat-saat ini sedang terjadi di Indonesia gitu. Kondisinya saat-saat ini sedang turun. Nah, ini menjadi data atau updating data terbaru bagi kami di kepanitiaan semacam ini begitu. Jadi sasaran yang diberikan donasi itu ya, Yang paket itu ya, iya, paket bingkisannya. Betul. Gitu. Tahun ini itu terkumpul berapa? Untuk nominal dana itu alhamdulillah lebih kurang hampir 12 juta. Hampir kurang, dan yang lalu pernah sebelum pandemi itu insya Allah sekitar 20 juta ke atas. Nah, ini salah satu indikator juga mungkin dari yang dulu kondisi ekonomi atau finansialnya yang saya tadi sebut itu masih cukup mampu lah begitu. Lah saat-saat ini yang tadinya menjadi donatur tetap, nah saat-saat ini menurun. Nah, ini yang terjadi saat-saat ini di lapangan begitu Pak. Ada semacam kurasi ya, donasi, donatur, kemudian penerima bingkisan itu sudah melalui apa nama istilahnya itu? Selektif ya. Iya, screening, betul. Ya mudah-mudahan tidak ada yang sampai terlewat gitu ya kan. Iya. Terharu juga nantinya kan Betul. kalau ada yang lewat teman-teman alumni ini. Betul. Selain kegiatan bakti sosial, ada juga ini apa namanya, kalau sudah selesai itu halal bihalal. Alumni juga ngadakan nggak untuk halal bihalal? Biasanya kan ada acara halal bihalal setelah hari raya gitu ya. Mungkin Pak Haji Darwis yang bisa jelaskan.
Alhamdulillah selama ini setelah acara baksos ini terus kita lanjutkan acara halal bihalal. Itu kita laksanakan tiap tahun sekali, bahkan tempatnya pun itu berbeda-beda. Ketua pengurusannya pun beda-beda. Oh, beda lagi ya? Beda lagi. Jadi ketuanya saling bergiliran. Jadi nggak menentu satu orang gitu enggak. Dari teman-teman sendiri ya. Cuman dari teman kita sendiri, alumni, sesama alumni. Itu memang pertama kita rintis itu syukur alhamdulillah ya juga sukses. Selama ini sukses memang kegiatan alumni sama udah mulai baksos, halal bihalal itu. Bahkan kegiatan kita seringnya ada kurban juga ada. Oh, ada kurban juga. Ada kurban juga. Jadi selama alumni 92 ini punya kegiatan tahunan itu tiga program selama ini. Iya. 3 program yang besar dan melibatkan alumni, kemudian juga untuk alumni sendiri ya nantinya ya. Benar. Untuk halbil itu gimana itu teknisnya tuh alumni ini alumni membawa kue atau harus patungan seperti apa kalau memanage untuk halbil ini? Untuk halbil selama ini setiap alumni itu dikenakan biaya kurang lebih sekitar 50 sampai 70. Atau tergantung dari acaranya apa nanti ya. Iya, tergantung acaranya. Bisa lebih murah. Tergantung tempatnya juga. Entah itu di restoran atau di hotel, tergantung gitu. Tapi selama ini alhamdulillah terantusias untuk teman-teman yang lainnya gitu. Itu siapa aja yang diundang untuk halal bihalal itu biasa? Apa ada guru-guru kawan-kawan yang lama itu juga diundang? Atau ada bingkisan lagi juga nanti untuk halal bihalal itu? Biasanya sih sebagian guru kita undang untuk mengasih penasehat ke sesama alumni itu. Yang kedua biasanya ada souvenir, bukan bingkisan, sekedar buat kenang-kenangan souvenir itu. Itu pun alumni itu bukan sekedar alumni, kadang-kadang istri anaknya itu diajak. Oh, satu keluarga alumni ya. Keluarga alumni diajak biar bisa guyup sesama alumni tadi, bahkan bisa satu keluarganya. Selama ini gitu. Ini sudah ada rencana kemana ini untuk halal bihalal tahun ini? Apa sudah ada perencanaan atau? Nah itu sementara ini untuk masalah tempat belum ada, belum kita bahas. Soalnya kan barusan selesai masalah baksos. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan bahas masalah tempatnya, terus terlaksananya hari apa, bulan apa, jam berapa kita belum tahu. Tapi insya Allah ada. Ada untuk halal bihalal karena ini memang agenda rutin ya. Dan harus diadakan ya. Selain untuk menyambung silaturahmi juga untuk merawat kekompakan dari teman-teman alumni ini sendiri ya. Tapi sempat vakum juga kan kita juga di 2020 dan 2021. Pandemi itu ya. Waktu pandemi. Dari sarankan waktu itu tidak boleh ada halbil, tidak boleh kumpul-kumpul. Kita pun baksos pun ya terbatas kan, orangnya pun terbatas, langsung distribusi tanpa ada kumpul. Karena 2 tahun itu memang kondisinya memang kita nggak mungkin kan bertemu. Berarti kalau baksos yang tahun ini perdana ya? Sudah perdana. Enggak. Oh, bukan, maksudnya perdana kumpulnya. Selama ini baksos itu enggak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Bahkan sempat terjadi kontroversial saat terjadinya pandemik. Ada sebagian teman tuh enggak menyetujui tidak adakan. Iya, karena ada PPKM. Karena PPKM. Tapi dari pihak panitia sebagian menyetujui, bahkan alhamdulillah bisa terkumpul dana waktu itu sekitar 11.500.000 kurang lebih. Oh, itu luar biasa ya, karena memang sangat terbatas sekali kan. Di saat itu, cuman pembagiannya aja. Jadi nggak bisa kumpul-kumpul, kadang-kadang melalui video call, kadang-kadang gitu-gitu. Suruh ngambil gimana gitu, atau dianterin pakai Gojek atau apa gitu ya. Kalau semua kegiatan ini ya, tentunya nanti di akhir kegiatan itu selalu ada ini ya, istilahnya kan alumni ini mendapat amanah dari teman-teman ya kan. Apa nanti misalkan ada kayak semacam kalau di anggota dewan itu ada laporan pertanggungjawaban atau apa seperti gitu ya? Iya. Jadi mungkin bisa saya jelaskan bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman alumni itu dasarnya adalah amanah. Jadi kami melaksanakan tugas amanah ini merupakan sebuah sesuatu yang cukup berat, tanggung jawabnya di dunia maupun di akhirat. Jadi insya Allah kami pasti akan memberikan pertanggungjawaban kepada contoh
kepada para donatur. Jadi seperti bakti sosial begitu, insya Allah dari tahun ke tahun selalu ada laporan pertanggungjawaban dari siapa dan kemana dana yang terkumpul di alumni itu begitu. Karena kembali lagi bahwa ini amanah, jadi kami juga tidak ingin dan tidak berani bermain-main dengan amanah itu begitu Pak Wiwit. Jadi semua kegiatan seperti bakti sosial ataupun nanti halbil semuanya akan dilakukan semacam laporan ya kan. Laporan Oret-oretan lah seperti ini. Iya, ini betul. Kita dapat sekian, kemudian pengeluarannya untuk ini, donasinya ke ini gitu ya. Betul. Karena memang sebuah keharusan bagi kami, karena kami sadar bahwa orang itu bisa masing-masing pandangan atau persepsinya begitu. Jadi kami mempunyai standarisasi dan SOP bahwa setiap event berakhir itu kami perlu waktu sejenak untuk menyusun laporan pertanggungjawaban, dan insya Allah pasti kami akan sampaikan kepada para donatur begitu. Mas, menarik sekali nih. Jadi cakap sana cakap sini bersama teman-teman alumni SMA Muhammadiyah 2 Surabaya angkatan tahun 1992. Selain banyak kegiatan di penghujung Ramadan ini, mereka Tribunner dan Harian Surya mereka adalah mampu untuk mengakomodasi atau mengakomodir donasi dari teman-teman, kemudian menyalurkan juga kepada teman-teman dan keluarganya, teman-teman yang dianggap membutuhkan begitu ya. Betul. Nah, nanti kita akan berbicara lagi tentang bagaimana sih mengelola Idul Kurban, karena informasi yang saya terima kegiatan dari teman-teman alumni SMA Muhammadiyah 2 Surabaya ini juga ada rutinitas penyembelihan Idul Kurban, bahkan ini uangnya ini juga ratusan juta kayaknya, dan ini tentunya sangat menarik. Demikian Tribuner dan pembaca Harian Surya di podcast Cakap Sana Cakap Sini. Saya bersama teman-teman dari alumni SMA Muhammadiyah Surabaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.